bisa dibandingkan dengan thousands oh, and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. It's true. Call His name. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Hari di mana Kau memberikan anugerah yang baru. Hari di mana Kau memberikan kesempatan yang baru. Hari di mana Engkau memberikan awal yang baru dalam hidup kami. Berbicara dan ubah hidup kami. Biarkan kami menyambar setiap kesempatan. Biarkan kami menangkap setiap kairos. Berikan kami mata yang melihat, berikan kami telinga yang mendengar, berikan kami hati yang mengerti. Karena ada orang yang mempunyai mata namun tidak melihat. Karena ada orang yang mempunyai telinga namun tidak mendengar. Berikan pengertian di dalam hati kami bahwa kami sedang berada dalam waktu-waktu yang akhir. Buat kami tidak hanyut dengan pesta-pesta dalam hidup kami, sehingga kami tertinggal pada saat pestamu datang. Buat kami jangan hanyut dengan keberadaan kami, sampai kami lupa untuk mengisi minyak kami. Saatnya minyak itu dilipat gandakan. Saatnya minyak itu Kau tambah terus. Karena Kau tidak pernah tahu kapan dia datang. Tapi biarkan pada saat dia datang Kau tidak kehabisan minyak. Minyak kesabaran, minyak pengorbanan, minyak kasih, minyak pengabdian, minyak cinta mula-mula, minyak kesetiaan, minyak kesabaran, minyak daya tahan. Saatnya Kau isi sekarang. Saatnya Kau isi sekarang. Karena sangat beda antara kau berkata minta dengan beli. Minyak itu cuma bisa dibeli. Jangan imanmu kau andalkan kepada pemimpinmu. Jangan imanmu kau andalkan kepada orang. Karena masing-masing orang harus beli. Harus beli. Harus beli. Karena pada ujungnya gadis yang bodoh itu mau beli tapi sudah tidak ada waktu. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya, jangan hanyut dengan pestamu. Jangan banyak hal mengisi hatimu lebih daripada Tuhan. Jangan banyak hal mengisi hidupmu, pekerjaanmu, egomu, kesombonganmu, hobimu. Siapapun yang kau kasihi lebih daripada Tuhan. Apapun yang kau kejar lebih daripada Tuhan, satu hari kau akan terhentikan. Entah karena kau dapat yang kau kejar, atau kau akan terhentikan karena kau kecewa yang kau kejar kau tidak dapat. Tapi kalau kau kejar Tuhan, kau akan dibawa terus sampai kepada kekekalan. Terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Unstoppable. Tidak dihentikan oleh kekecewaan, tidak dihentikan oleh ketawaran, tidak dihentikan oleh tantangan apapun. Karena Alkitab berkata cinta kuat seperti maut. Air yang banyak, many troubles cannot stop you. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lipat gandakan anugerah dalam hidup kami. Biarkan kami melipat gandakan, ada empowering grace terjadi dalam hidup kami. Berbicara. Dan biarkan kami tidak terlena, biarkan kami tidak terlewatkan dengan apa yang Kau mau sampaikan. Kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui ini akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tadi saya waktu di sini, saya lihat tema tahun ini, The Year of Empowering Grace, betul ya? Jadi bukan saudara, ini adalah year di mana saudara itu melipat gandakan anugerah dalam hidupmu. Anda bukan di empower, tapi Anda empower grace. Anda harus tahu bedanya. Amin. Jadi saudara harus tahu satu hal, saudara, Anda dan saya, kita diselamatkan karena anugerah. Amin. Dan Tuhan mau saudara benih anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kau lipat gandakan. Makanya saudara lihat, ini dibilang empowering. Bukan empowering by grace, empowering grace. Artinya itu tugas saudara dan saya melipat gandakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Saudara kalau lihat, ada orang anugerahnya kecil, ada orang anugerahnya besar. Amin. Anda lihat dalam hidup kita, saudara, Anda boleh buka matamu sekelilingmu aja. Ada orang yang punya anugerah lebih besar dibanding anugerah orang lain. Masing-masing menurut kesanggupan. Amin. Anda kalau lihat ada orang lebih bisa menderita buat Tuhan, lebih daripada orang lain, itu anugerah. Amin. Ada orang lebih radikal daripada orang lain, itu anugerah. Anugerah tidak pernah mengajarkan engkau untuk hidup untuk dirimu. Semakin orang itu penuh dengan anugerah, tadi saya juga lihat ada tulisan di dalam Kisah Para Rasul 20, ayat 24 tadi bahasa Inggrisnya, coba tadi. Ini tadi bahasa Inggrisnya NLT, terjemahan NLT, tadi ada saudara. Di situ dibilang apa? Saudara lihat. 20 ayat 24. 20 ayat 24. Tadi terjemahan NLT, tadi saya lihat ada di situ tadi. Tadi saya bacakan aja ya, saudara, saya sampai cari di Alkitab, saya sampai simpan di WA saya. Bagus sekali saudara terjemahannya ya. Di sini dibilang apa? New Living Translation dibilang Bible of Act, dibilang, but my life is worth nothing to me unless I use it to finishing the work. Dia berkata, hidupku ini gak ada artinya kecuali aku menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan mau dalam hidupku. Amin. Not worth living. Hidupnya hanya berarti kalau dia menyelesaikan yang Tuhan mau. Dan dikatakan apa? Unless I use it to finishing the work assigned, yang diberikan by Lord Jesus, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dibilang apa? A work of telling other the good news about the wonderful of grace of God. Amin. Dibilang adalah pekerjaan untuk memberitakan bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara dengar, hanya orang yang penuh dengan anugerah, Anda bisa bicara soal anugerah. Amin. Anda kalau lihat Paulus ini, dia memberitakan soal anugerah Tuhan. Tapi Anda lihat hidupnya itu mengalami penderitaan demi penderitaan, tapi dia bilang anugerah. Amin. Ternyata saudara dengar, kalau Anda bisa menderita buat Tuhan, itu anugerah. Amin. Dan di sini saudara kalau lihat orang yang penuh dengan anugerah, dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia berkata apa? Aku tidak akan diam. Buat aku hidup ini tidak ada artinya
sampai aku menyampaikan kabar baik. Itu orang hidup dalam anugerah. Saudara dengar, jangan bilang kau hidup dalam anugerah kalau kau hidup untuk dirimu sendiri. Tujuan akhir daripada anugerah adalah membuat kau hidup seutuhnya untuk Tuhan. Amin. Yohanes berkata, biarkan aku semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar. Itu. Kalau self kita, hidup kita, ego kita besar, jangan berkata itu anugerah. Itu bukan anugerah. Amin. Saya percaya satu hal adalah anugerah itu membuat engkau dan aku semakin tidak hidup untuk dirimu sendiri. Tapi semakin anugerah itu menarik engkau untuk menyelesaikan yang Tuhan mau. Anugerah itu seperti empowering kau. Menguatkan kau. Kalau saudara lihat kalau mobil ya, mobil balap itu ada nosnya. Dia membuat engkau di atas rata-rata. Itu anugerah. Anugerah itu bukan hanya sekedar kau hidup kaya, diberkat. Bukan itu. Kalau patokannya kaya, Alkitab berkata apa artinya manusia memiliki seluruh isi dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Artinya begini, Anda bisa buat dosa, tapi kau sangat diberkati. Jadi bukan itu saudara patokan anugerah saudara. Amin. Saya percaya satu hal saudara dengarkan baik-baik. Kekristenan itu bukan teori saudara. Kekristenan adalah suatu yang real, suatu yang hidup. Anda percaya, Anda hidupi yang kau percaya. Kau lakukan firman dalam hidupmu. Maka dengar, pasti Anda tidak akan jadi orang yang biasa-biasa. Anda akan jadi Kristen di atas rata-rata. Amin. Hidupmu akan terus naik. Alkitab berkata, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Derajatmu, kualitas hidupmu, itu naik. Amin. Ya, jangan saudara pikir itu anugerah itu Anda semakin leha-leha, semakin malas. No, saudara. Anugerah justru membuat kau semakin giat, semakin radikal. Bahkan kau mau menderita untuk Tuhan. Lihat saudara orang yang namanya Paulus ini, dia nggak punya kerinduan yang lain. Dia bilang apa? Yang kukendaki adalah mengenal dia. Amin. Bahkan menjadi sama dengan apa yang menjadi kematian. Bahkan orang ini semakin berkata, saudara, aku ini bagi aku mati adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Betul? Saudara lihat tujuan hidupnya lagi, bukan hal-hal yang sementara lagi. Itu anugerah. Anda kalau hidup untuk perutmu sendiri, untuk supaya kau kaya, bagaimana supaya diberkati, bagaimana gua naik, itu bukan anugerah, saudara. Saudara dengarkan baik-baik, anugerah diperuntukkan, bukan kau buat sembarangan hidup dalam dosa dan kedagingan, dan Anda hidup dalam egomu dan kemauanmu. Justru anugerah membuat engkau jadi manusia, jadi Kristen di atas rata-rata. Amin. Nah saudara lihat, saudara, anugerah adalah semua yang baik, semua yang sempurna yang kita terima dari Tuhan. Amin. Nah saudara, anugerah ini apa saudara? Kalau lihat bentuk anugerah ini apa? Peninggian. Anda mau ditinggikan? Beda saudara kalau Anda coba naik dari bawah dengan Anda diangkat sama Tuhan, itu beda. Anugerah itu peninggian. Kalau Tuhan mau tinggikan saudara, nggak ada satu manusia pun bisa rendahkan. Kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Itu anugerah. Anugerah ini apa saudara? Anugerah ini pembedaan, pengecualian, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena roh Tuhan. Artinya begini, Anda sekalipun tidak diperhitungkan orang pandang sebelah mata, Tuhan bisa buat pengecualian dalam hidupmu. Dunia berkata kalau kau punya kekuatan, kau punya kegagahan, kau bisa naik. Tapi anugerah berkata sekalipun kau gak punya kekuatan, bukan karena kekuatanmu, aku yang angkat hidupmu. Amin. Anugerah ini apa saudara? Anugerah ini artinya menembus batas kemustahilan. Anda jadi orang yang orang lain berkata mustahil itu bisa. Kau bisa lewati dengan Tuhan. Orang berkata gak mungkin. Pasukannya kecil. Cuman punya batu kecil. Mustahil. Tapi anugerah memampukan lewat yang terkecil, yang paling hina sekalipun yang kau punya. Itu bisa membawa kau ke titik yang tertinggi.
Amin. Nah, anugerah ini apa lagi saudara? Anugerah ini artinya kemudahan. Amin. Anda akan mengalami namanya, buat orang lain ditutup, buat Anda bisa dibuka. Anugerah ini bentuknya seperti apa lagi saudara? Anugerah ini ada namanya percepatan. Anda mau percepatan? Amin. 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan sehari. Di dalam Mazmur dikatakan gini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi dalam terjemahan lain dia katakan begini, apa yang dapat dicapai 1000 hari, dapat dicapai 1 hari di hadirat Tuhan. Itu baru di pelataran. Bayangkan kalau kau masuk ruang Maha Kudus. Tuhan bisa buat. Anda mau tahu cerita tentang perumpamaan penggarap kebun anggur? Mereka orang yang dilupakan. Mereka orang yang tetap setia walaupun semua orang sepertinya sudah di booking, sudah dikasih pekerjaan. Mereka tidak tinggalkan. Dan pada ujungnya cuma tinggal 1 jam terakhir. 1 jam terakhir ini ya, pemilik kebun anggur datang. Kenapa kalian di sini? Menganggur aja. Gak ada yang mau bawa kami, gak ada yang mau sewa kami, gak ada yang mau pakai. Dan dia berkata, apa? Ikut aku. Apa yang pas, apa yang aku rasa berkenan aku beri. Saudara lihat, mereka kerja 1 jam. Itu nyaingin orang yang kerja 12 jam. Di saat terakhir, Tuhan bisa buat persimpangan dalam hidup. Pembedaan. Hari ini mungkin kau alami dalam hidupmu seperti kau dilewati orang lain. Kalau kau punya Tuhan, Tuhan bisa angkat engkau, bahkan melewati orang yang mendahului engkau. Amin. Jadi fokus ke Tuhan. Amin. Nah, apalagi saudara, bentuk anugerah ini apa saudara? Nah, yang namanya bentuk anugerah ini namanya Anda terima kemurahan, Anda terima jaminan, Anda terima kesanggupan untuk menderita dengan Tuhan. Amin. Lihat di dalam Filipi 1 ayat 29. Tolong ditampilkan, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, dikatakan apa? Ada? Tidak ada ya? Oke. Filipi 1 ayat 29, saya bacakan. Dibilang sebab, perhatikan. Kepada kamu dikaruniakan. Karunia itu artinya anugerah, saudara. Nangkap. Kepada kamu dianugerahkan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga apa? Untuk menderita dengan dia. Artinya gini, kalau Anda bisa menderita buat Tuhan, itu anugerah. Jujur aja kalau saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menderita kok. Jalan saudara, hidup saudara lebih sempit daripada orang lain. Tapi Anda sanggup. Itu anugerah. Nah kalau mau lihat saudara, ada orang-orang lebih radikal dari kita, betul ya? Ada orang sanggup puasa lebih lama, betul ya? Kita dengar kata puasa aja udah lapar. Anugerahnya beda. Betul, siapa yang termasuk golongan ini? Saya termasuk golongan ini, saudara. Sebelumnya gak lapar, saudara. Begitu dengar harus puasa, tiba-tiba udah lapar. Sering telat makan gak apa-apa, tapi kalau hari di mana puasa, jam makan itu kayaknya lapar banget. Karena apa? Daging kita ini seterunya Tuhan. Amin. Saya tahu saudara orang rohani sekali, 40 hari, 40 malam bisa puasa, saudara. Saya enggak, saudara. Buat saya itu puasa pergumulan, saudara. Tapi kalau mau jujur, ada orang yang sanggup. Amin. Ada orang bisa menolak kekayaannya karena dia cinta Tuhan. Iman yang sama membuat satu orang jadi kaya. Tapi iman yang sama juga membuat orang itu jadi miskin karena cintanya kepada Tuhan. Itu anugerah. Iman yang sama membebaskan seseorang dari penjara.
Tapi iman yang sama membuat orang itu terpenjara karena iman. Jadi jangan menghakimi. Nangkep? Kalau ukuranmu berkat adalah anugerah, Anda salah besar. Karena ada orang, saudara, mereka punya kesempatan untuk terkenal. Kesempatan untuk jadi besar. Tapi mereka tahu itu bukan yang Tuhan panggil dalam hidup. Dan mereka tetap bisa berbesar hati. Itu anugerah. Amin. Jadi saudara jangan gambarkan anugerah itu membuat kau jadi malas. Anugerah membuat kau jadi egois. Anugerah hanya kau pakai untuk hidupmu. Itu bukan anugerah. Anugerah membuat kau justru melepaskan hidupmu untuk orang lain. Itu anugerah. Mau contoh siapa Tuhan Yesus? Kita terima anugerah dari dia tuh. Amin. Jadi saudara please, jangan gambarkan anugerah itu menggampangkan. Anugerah justru membawa kualitas hidupmu naik. Kekudusanmu naik. Pengertian, kedalamanmu dengan Tuhan, kecintaanmu akan Tuhan, keradikalanmu naik semua, itu anugerah. Tapi kalau hidupmu semakin turun, hidupmu hanya sekedar saja untuk perutmu, yang penting happy, jalanmu lebar, jangan bilang itu anugerah. Justru kalau kau hidup dalam anugerah, kau menjadi agen perubahannya Tuhan. Jangan cuma slogan, hidupi. Semakin kau penuh dengan anugerah, semakin kau menjadi agen transformasinya Tuhan. Jalan hidup orang benar, kian lama kian terang sampai rembang tengah hari. Kita disuruh jadi terang dunia, betul? Artinya seharusnya kau berjalan dengan Tuhan, daya yang kau menerangi semakin besar. Dulu kau cuma bisa menangin satu orang. Tapi karena terangmu bertambah, kau tambah terus. Puluhan, ratusan, ribuan. Itu hidup dalam anugerah. Jangan bilang kau hidup untuk dirimu sendiri. Gak ada jiwa dimenangkan, gak ada orang dimenangkan. Itu anugerah, bukan. Di dalam Amsal ada dikatakan, Lintah berkata, Lintah punya 2 anak, untukku dan untukku. Lintah itu cuma tahu nyedot. Untuk besarkan diri, Lintah. Gak pernah mau peduli kerajaan Tuhan, gak pernah mau peduli hati Tuhan, gak pernah mau peduli orang lain, yang penting aku. Lintah. Saya berdoa jangan ada lintah di tengah-tengah kita, amin. Jangan ada laut mati di tengah kita. Laut mati itu cuma nerima. Dari semua kehidupan yang diberikan, mati semua. Dari sungai Yordan yang begitu melimpah dengan kehidupan, semuanya itu mengalir, ujungnya itu ke laut mati. Mati semua. Amin. Mari saudara lihat. Nah, anugerah ini apalagi saudara? 2 Timotius 3 ayat 12. Lihat. 2 Timotius 3 ayat 12. Saya minta tolong apanya biar ini ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Lihat. Memang perhatikan. Setiap orang yang mau hidup beribadah, Alkitab berkata persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan ibadah yang sejati. Betul? Jadi kalau saudara mau hidup di dalam Tuhan, sungguh Alkitab berkata apa? Memang setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus akan. Dan tadi dengan jelas dikatakan apa? Kalau kau bisa menderita untuk Tuhan, itu anugerah. Artinya hidupmu semakin beribadah. Semakin kau hidup tidak di dalam jalan Tuhan, semakin tidak ada aniaya. Percaya. Karena apa? Hidupmu sejalan dengan orang dunia.
Tapi kalau kau udah mulai berhadapan, kau udah bukan lagi in one direct, kau mulai bertentangan, kau akan rasakan ada arus menentang. Amin. Anda kalau belum pernah dibilang gila karena kau mencintai Tuhan, kau belum pengikut Yesus. Karena apa? Tuhanmu sampai dibilang kerasukan setan. Tuhanmu sampai dibilang udah gila. Anda dan saya pengikut Yesus bukan? Jadi kalau semuanya masih bisa menerima engkau, kau belum Kristen. Amin. Siapa di sini pernah dibilang gila karena kau cinta Tuhan? Itu Kristen. Intinya saudara dengar, anugerah itu apa saudara? Anugerah itu adalah kebaikan Tuhan yang mengalirkan pengaruh kudusnya untuk menjaga, melindungi, memberkati, menguatkan, menambah kesanggupan ilahi. Saudara dengar, Anda ternyata saudara dengar, kalau Anda di dalam Tuhan ya, daya kau buat mujizat semakin besar. Alkitab berkata masing-masing perumpamaan tentang talenta dibilang masing-masing menurut kesanggupannya. Kata kesanggupan di situ adalah miracles power. Kalau Anda dengarkan baik-baik, Anda katanya Kristen tidak pernah mendemonstrasikan kuasa mujizat Tuhan juga. Ada something wrong with you. Naturalnya Tuhan adalah supranatural, saudara. Amin. Alkitab berkata, beritakanlah Injil, maka Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Kata meneguhkan di situ adalah stabil, buat hidupmu jadi stabil. Orang yang gak pernah ngalami juga Tuhan, gak pernah ngalami mujizat, kau kan gak stabil hidup. Kau akan lihat orang lain kenapa diberkati ya. Orang pada ujungnya kau kecewa. Tapi itu terjadi ketika kau beritakan Injil. Dan ketika kau mau beritakan Injil, itu karena anugerah, kau akan derita aniaya. Hanya orang yang terima anugerah, kau akan tetap maju, walaupun banyak penentang. Amin. Amin. Saya berdoa saudara Anda juga bukan cuma jadi jemaat yang hangatkan bangku gereja. Dan Anda pikir cuma segitulah kekristenan. Anda seperti ikan yang tinggal di akuarium dan kau pikir itu udah laut, Bu. Kekristenan itu bukan cuma kita datang, suruh berdiri, angkat tangan, duduk, pulang. Gak ada perubahan hidup, gak ada orang diberkati, gak ada demonstrasikan kuasa Tuhan, gak pernah jadi saksi. Dan kau bilang itu hidup dalam anugerah. Tuhan Yesus mati buat hanya saudara begini. Kita ditebus dengan darah yang mahal loh. Amin. Kalau yang ngomong itu mahal, orang kaya, di atas orang kaya ada orang kaya. Tapi kalau Tuhan berkata itu mahal, itu tidak terbayarkan. Istilahnya nih, orang tuamu udah invest kau 1 miliar, kau cuma bisa jadi penjual rokok asongan. Gila. Amin. Saya berdoa saudara, Anda empowering your grace. Nah bagaimana saudara intinya saudara, bagaimana kita mengempower grace saudara dalam hidup kita. Mari kita lihat saudara, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Saya kalau boleh Pak minta tambahan waktu Pak ya, boleh ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Saudara, saya soalnya kan jarang-jarang datang saudara. Saya juga datangnya dari luar negeri. Iya saudara gak lihat rambut saya. Saya dari luar negeri, saudara. Saya dari Swiss, sekitar wilayah Sulawesi. Ya. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Dibilang apa? Perhatikan. Tetapi, perhatikan. Karena kasih karunia, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Artinya ada orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah. Detik kau selamat, kau menerima anugerah. Dengan kata lain, Paulus berkata, kasih karunia yang aku terima, aku lipat gandakan. Enggak sia-sia. Dan apa buktinya orang yang hidup dalam anugerah yang melimpah? Dibilang apa? Sebaliknya, perhatikan, sebaliknya.
Aku telah bekerja lebih daripada mereka semua. Dengar, anugerah enggak membuat kau jadi malas. Itu bukan hidup dalam anugerah. Anugerah buat dosa. Yang satu kemarin istrinya satu jadi dua. Oh, anugerah. Itu bukan anugerah, saudara. Itu anugerah kebablasan. Anugerah dari syaitan itu. Enggak ada, saudara. Anugerah membuat kau lebih radikal. Anugerah membuat kualitas hidupmu naik. Anugerah membuat kau rajin. Anugerah membuat kau mesin penduai jiwa. Anugerah membawa hidupmu kualitasmu naik. Matamu enggak lagi ditujukan kepada hal-hal sementara. Itu anugerah. Amin. Nah, saudara lihat lagi, saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Makanya saya berkata ini tugas kita. Anugerah memang Tuhan beri, tapi selanjutnya untuk itu bertumbuh, itu tugas kita. Ya, saya sampaikan semuanya, ada Alkitabnya, saudara, ada tulisannya. Mari lihat, di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Petrus 3 ayat 18 dibilang, tetapi perhatikan, bertumbuhlah dalam apa? Kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang apa? Bukan grow by grace, but grow in grace. Kalau by grace artinya tugas anugerah lah yang membuat kau berkembang. Tapi kalau in grace itu sebuah perintah, bertumbuh. Dan kata yang dipakai di sini grow in grace, bukan by grace. Saudara tahu perbedaannya? Kalau by artinya Anda tinggal santai-santai aja, anugerah kasih pertumbuhan. Saudara dengar, anak, kerajaan Tuhan itu nggak pernah pasif, aktif. Alkitab berkata apa? Kerajaan Tuhan ini akan diberikan bagi orang yang menggagahinya. And the forceful man will get it. Orang yang dengan force. Anda kalau nggak inginkan, Anda nggak terima. Kerajaan Tuhan itu mahal, saudara. You pay peanut, you got monkey. Kalau Anda hanya bayar untuk kacang, Anda dapatnya monyet, saudara. Tapi kalau Anda mau kejar yang namanya kebenaran, bahkan itu cost segalanya, kau jual semua untuk kau dapat. Tuhan lewatkan di depan, dan Tuhan berkata, mau enggak? Kalau kau mau. Lihat hal kerajaan surga, orang itu dia jual semuanya untuk dia dapatkan. Sekali lagi saudara, orang di dalam anugerah, kau semakin radikal, kau bahkan mengelepas semuanya untuk kau dapat perkenanan Tuhan. Buat hidupmu, berkat dalam hidupmu adalah perkenanan Tuhan, itu berkat. Berkatmu bukan untuk perutmu, bukan untuk mimpimu digenapi. Tapi bagaimana mimpi Tuhan digenapi lewat hidupmu. Paulus berkata, semua itu kuanggap sampah. Demi aku dapatkan Tuhan. Amin. Gak heran saudara. Dia berkata, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, aku dipanggil menjadi rasul. Saudara tahu, akibat panggilan itu berkali-kali dia hampir mati. Karam kapal diseret. Tapi dia berkata itu anugerah. Ada orang-orang gak kena salam pendetanya aja pindah tempat lain, betul kan? Anugerahmu kecil. Enggak disalam pendeta sedikit, enggak dikasih pelayanan, ngambek, anugerahmu kecil. Tapi orang yang melimpah dengan anugerah, yang kau kejar itu perkenanan Tuhan, bukan manusia. Kalau memang kau melayani karena manusia, kalau kau memang melayani karena Tuhan, mau orang hargai atau enggak, you no problem. Karena kau tahu Tuhan yang lihat.
Kalau Anda nggak datang gereja, nggak datang persekutuan karena manusia, arti imanmu pada manusia. Tapi kalau karena Tuhan, Anda akan beda. Kalau Anda melayani karena Tuhan, cara engkau melayani beda. Cara engkau beri beda. Cara engkau datang korban dan cara datang kau ibadah beda. Amin. Ya, saudara lihat lagi, saudara lihat. Makanya saudara, anugerah itu membuat understandingmu makin dalam di dalam Tuhan. Kau nggak ibadah sekedar. Anda kalau lihat ya, Anda lihat aja. Hotel aja, hotel. Ada beda atau tempat penginapan, ada sekedar penginapan, ada losmen, ada hotel bintang 3, ada hotel bintang berapa. Saudara lihat. Semakin ternyata kualitasnya naik, semakin repot pelayanannya. Losmen, ya Anda tinggal masuk, dikasih kunci, nah ini masuk aja. Ya masuk aja udah. Kita datang, Pak, kamarnya mana? Di atas. Tapi Anda bintang 5, handuknya aja sampai 5. Repot. Anda kalau pelayananmu mau gampang, ya nggak repot. Tapi kok semakin canggih, semakin mengenal Tuhan, memang mau nggak mau harus repot. Kita harus persiapkan hati kita. Kita harus persiapkan hidup kita. Kita yakinkan yang diberi ini yang terbaik. Alkitab berkata korban itu harus dipersiapkan demikian rupa. Bukan sekedar diletak. Kau dan aku melayani raja di atas segala raja. Sekalipun Anda tidak pelayanan, kau tetap pelayanan. Tanamkan dirimu, kita ini pelayan Tuhan. Bukan cuma orang di depan. Waktu kita datang ini kita mempersembahkan. Anda persembahkan kepada Tuhan bagaimana? Sekedar ya, makan kayak di warteg. Makan. ST. Bagaimana Anda persembahkan kepada Tuhan? Saya percaya kalau kau semakin melimpah dengan anugerah, cara engkau memberi, cara engkau melayani, naik semua. Itu anugerah. Please jangan ngomong soal anugerah kalau hidupmu nurun. Never. Kualitasmu, kecintaanmu, yang kau persembahkan itu semakin berbobot. Yang keluar dari hidupmu semakin berbobot. Mimpimu semakin berbobot. Itu anugerah. Lihat di dalam 2 Timotius, saudara. 2 Timotius 1. Timotius 1, saudara. Sedikit panjang hari ini, nggak apa-apa ya? Amin. Percayalah, sebenarnya saya yang harus paling cepat, saudara, selesai. Karena saya sebenarnya kondisi saya nggak dalam kondisi oke, prima. Saudara. Tapi percayalah, saya belajar untuk kita boleh punya, saudara, jadwal kita. Tapi ketika Tuhan bermanuver, biar kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, sehebat-hebatnya tamu, dia tetap tamu. Tapi kita jadikan Tuhan hari ini. Jangan dia jadi tamu, dia jadi tuan rumah. Kita yang tamu. Amin. Nah, saudara lihat di dalam, mari, 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 1, nah itu dia. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Dalam terjemahan bahasa Inggris bukan oleh, but in, not by. Dengan kata lain ini sebuah perintah, dia katakan apa? Lipat gandakan anugerah. Bukan hanya kau jadi kuat karena anugerah, kau harus menguatkan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Artinya kalau dibilang jadi kuat, artinya ada orang yang anugerahnya lemah.
Ada orang anugerahnya lemah, daya dia membuat mujizat, favor, kemurahan Allah, kemurahan manusia, keradikalannya, kemampuan untuk menderita, rendah banget, mimpinya rendah. Dan kita puas tuh jadi Kristen. Saya kalau mau jujur, saudara, lebih radikal mereka yang seberang daripada kita. Bukan saya bilang gereja, saya berkata sepupu kita. Mereka bahkan kepercayaan mereka yang salah pun. Mereka rela untuk bahkan bisa meletakkan hidup mati. Kita Kristen datangnya terlambat, tapi mau berkat paling cepat. Datang, duduk, sangat terhormat, tidak mau repot. Angkat tangan, angkat tangan. Elit banget. Padahal kalau Anda dan saya baca kisah para rasul itu, mereka demi iman, mereka mati. Iman mereka bahkan artinya darah dan air mata. Kekristenan kita nggak ada bobot, saudara. Siapa di sini yang udah baca Alkitab selesai? Sesimpel itu, saudara. Saya kalau mau lihat Alkitab saya, saudara, udah brodol. Kenapa saya selalu bawa, saudara? Ini ada teman saya di belakang, ada teman saya di sini. Sama-sama kami dulunya dari pecandu narkoba. Ini Alkitab yang saya pakai dari saya bertobat sampai hari ini. 80 kali lebih saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, terus saya baca. Gak heran yang pertama akan jadi terakhir, terakhir akan jadi pertama. Orang-orang yang kau anggap pecandu narkoba, orang yang kau anggap sampah, orang yang kau anggap di bawah, pelacur, mendahului engkau. Karena apa buatmu kekristenan cuma sekedar, yang satu kekristenan segalanya buat hidup. Kau punya Tuhan-Tuhan lain di hatimu. Bahkan kalau lama sedikit kau lihat jam. Kenapa buat yang kekekalan, buat yang sementara, buat yang kekekalan kita batasin. Kenapa buat yang sementara kita nggak pernah batasin? Nangkap saudara. Kenapa kalau firman lama sedikit, kau nggak bisa betah? Kayak wasir, kayak ada wasir saudara. Tapi untuk dengar yang sia-sia, yang porno, yang kotor, yang gosipin orang, Anda pasang telingamu lebar-lebar. Orang nggak lihat sedikit, udah tiba-tiba udah dekat sini. Come on, itu buktikan hatimu, saudara. Amin. Nah, saudara, bagaimana saudara caranya kita mengalami? Karena di sini dikatakan tugas melipat gandakan anugerah itu kita. Tuhan berikan benih, makanya Paulus berkata apa? Tidak sia-sia. Dia melipat gandakan. Nah, bagaimana kita melipat gandakan anugerah? Saya persingkat aja, saudara. Dengar. Anugerah, pertama saya katakan, dengar. Anugerah bertumbuh lewat pengenalan akan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 1 ayat 2, sorry. 2 Petrus 1 ayat 2. Petrus 1 ayat 2, saudara. Dikatakan apa? Kasih karunia dan apa? Damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, dikatakan saudara dalam apa? Di dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan lain dikatakan begini, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Christ of Jesus our God. Kasih karunia atau anugerah dilipat gandakan lewat pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semakin kau kenal Tuhan. Nah, saudara dengar, ada dua cara dan dua ini adalah satu, nggak bisa dipisah. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yang pertama adalah apa? Lewat firman Tuhan. Firman dan rohnya nggak bisa dipisah. Amin. Sebagaimana di mana ada saya, di situ ada suara saya. Anda nggak bisa pisah. Kalau Anda mau kenal Tuhan, Anda harus bergaul dengan firman-Nya.
dan juga rohnya. Amin. Anda kalau cuma firman toh jadi ahli Farisi. Anda cuma bisa nangkap logosnya aja dan itu kau bagikan ke orang. Kau nggak bisa lihat di dalam itu punya kedalaman, ada hati. Firman ini saudara kalau Anda nggak bergaul dengan Tuhan, hukum mematikan, roh menghidupkan. Ini cuma jadi tulisan mati, nggak heran buat sebagian kita. Ini jadi obat tidur. Gak bisa tidur dia baca Wahyu, ada kuda hitam gelap-gelap dia tidur. Tapi kalau Anda baca, tulisan ini bisa membuat kau menitikkan air mata. Tulisan ini bisa bawa kau masuk hadirat Tuhan. Saya berkali-kali, ada tulis di dalam Mazmur, saya lupa di mana saudara, dibilang apa? Quicken me with thy word. Bangkitkan aku lewat firman. Saudara, ini adalah cara bagaimana kau baca firman Tuhan untuk kau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kau baca, nah firman Tuhan yang menemplah hidupmu, itu kau bawa di dalam doa dan penyembahan. Nangkap, itu bawa kau masuk. Amin, itu cuma bisa terjadi kalau kau bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini adalah Alkitab berkata, saya potong saudara karena mengingat waktu. Ini firman kasih karunia. Artinya begini, orang yang menutup diri dari firman, kau sedang menutup diri dari anugerah Tuhan dalam hidupmu. Orang yang Alkitabnya rapi, gak heran hidupmu gak ada terobosan. Tapi orang yang Alkitabnya brodol, jangan juga nanti sengaja dibrodolin saudara. Bukan itu. Anda dapat rema. Ada begitu banyak Tuhan bicara, ada begitu banyak pengalaman yang terukir di Alkitab. Yang membuat kau semakin ngerti hati Tuhan. Amin. Itu membuat kau punya terobosan, itu membuat hidupmu ya. Saya lihat dalam hidup saya, ada banyak hal dalam hidup saya. Yang uang saya nggak bisa tolong, orang yang saya andalkan nggak bisa tolong, siapapun nggak bisa tolong. Saat itulah yang penting namanya pengenalanmu akan Tuhan. Ada hal-hal tertentu nggak bisa ditembus dengan apapun, kecuali kau ngerti kunci-kunci dalam hidupmu. Dan Alkitab yang saudara dengar, Alkitab ini ada banyak kunci. Buat orang lain mustahil, tapi kalau kau ngerti ini kau berkata, nggak sukar. Buat kau sukar, aku ngerti jalannya. Amin. Ada terobosan. Amin. Ini firman kasih karunia. Saudara, firman ini bisa dilipat gandakan. Anugerah bisa dilipat gandakan lewat Anda dengar seperti sekarang. Saudara tahu nggak? Saat ini saya lagi membagikan anugerah. Karena dia firman kasih karunia. Orang yang buka hatinya, orang yang lapar dan haus, mereka terima. Anda seperti sedang menerima kunci-kunci dalam hidupmu. Tangkap. Yang kedua adalah Anda bisa terima firman lewat apa? Anda terima rema langsung. Mau dari orang, mau dari dirimu sendiri. Yang penting kau bisa nangkap itu. Roh Tuhan bicara dalam hidupmu. Amin. Nah saudara, buka lagi di dalam. Yang pertama itu lewat firman. Yang kedua saudara lewat namanya roh Tuhan. Lihat di dalam Zakaria 12 ayat 10. Saya udah mau sampai saat terakhir saudara. Zakaria 12 ayat 10. Jadi poin pertama adalah kita mengenal Tuhan lewat namanya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan kita dapat lewat firman dan lewat Roh Kudus. Amin. Ada hal-hal tertentu saudara, di firman Tuhan gak ada ditulis. Kau harus belajar mentaati roh saya. Roh Tuhan, bukan roh saya saudara. Saudara, Anda harus belajar menangkap. Saudara, waktu dulu saya pernah pelayanan di Cepu saudara. Di Cepu saudara tahu ya. Cepu itu daerah hijau, saudara. Karena waktu itu saya udah diisukan akan ada kristenisasi, saudara. Saya waktu pelayanan itu udah dijaga polisi. Saya waktu itu buka seminar narkoba. Saya bikin seminar narkoba, saudara. Polisi semua jaga. Dan mereka semua udah pakai dengan atribut mereka yang putih segala macam. Nah, saat seperti itu, saudara, Anda gak bisa bilang Yesus, saudara. Kalau kecuali memang Tuhan kasih rema dengan kuat, sampaikan. Tapi kalau enggak, jangan.
Setiap tempat Anda harus dapat rema yang berbeda. Setiap tempat Anda tidak bisa pakai cara yang sama. Setiap tempat kita peperangannya berbeda. Dan saudara tahu hari itu, saudara tahu, saya khotbah tentang, saya bagikan tentang narkoba dan ujungnya itu tentang pemulihan. Bagaimana hati, saudara tahu? Tuhan berkata apa, saudara tahu? Tantang mereka altar call pakai lagu ungu. Ya, saya pendeta yang sangat gak rohani, saudara. Altar call-nya pakai lagu ungu, andai ku tahu. Andai ku tahu, kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata tobat bagimu. Itu gak ada di Alkitab, saudara. Pakailah lagu ungu. Gak ada. Saudara tahu, saya berkata Tuhan, Tuhan suruh begitu. Nah, saya berkata, saudara tahu lagu ungu? Ya tahu. Waktu itu, saya percayalah, saya gak ada lagunya, saudara. Saya gak ada. Tapi bukan sebuah kebetulan di Manado itu, saudara, kalau lewat angkutan-angkutan itu suaranya gede-gede. Setiap kali lewat, saya kadang-kadang, Tuhan, ini buat speakernya meledak, Tuhan. Kadang-kadang kita lagi tidur, lagi apa, dia lewat gitu. Saudara tahu, bukan sebuah kebetulan, waktu dulu lagu itu lagi ngehits. Saya lama-lama tahu lagu itu, bukan karena saya punya, tapi karena sering didengar. Saudara, saya berkata, mari kita nyanyikan lagu ini. Andai ku tahu, semuanya ikut. Andai ku tahu. Nah, saudara, habis itu saya berhenti, saya berkata gini. Saudara tahu lagu ini berkata, andai ku tahu. Pertanyaannya, masalahnya kita nggak pernah tahu kapan tiba ajal kita. Penulis lagu ini berkata, andai ku tahu, aku mengucapkan kata tobat. Enak bener, tahu matinya besok, berbalu bertobat hari ini. Masalahnya kita nggak pernah tahu kapan. Saudara, siapa di antara saudara yang mau serahkan hidupmu kepada Tuhan? Saya datang nggak bawa agama. Saya datang membawa nama Tuhan. Yang mau serahkan hidupmu dan Tuhan pegang jalan lurus. Saudara tahu jalan lurus itu siapa? Saudara tahu pakai lagu ungu orang di altar call. Pelepasan. Ya Allah. Aduh. Saya kaget. Pakai lagu ungu. Coba sekali-sekali di sini, Pak. Ya, andai ku tahu, mari angkat tangan. Kapan tiba? Saudara, masalahnya bukan soal lagu ungu, ada roh Tuhan enggak? Hukum mematikan, roh menghidupkan. Kalau Anda cuman bergantung kepada teologiamu, dengan pikiranmu, itu mematikan. Yang bawa kehidupan dan nafas kehidupan ketika kau bergaul dengan dia. Padang gurun pun akan jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan pun akan dianggap sebagai hutan. Itu bawa kau hidup. Amin. Lihat di Zakaria 12 ayat 10 tadi. Sorry. Dibilang apa? Aku akan mencurahkan roh pengasihan, spirit of grace, dan roh permohonan, spirit of supplication, roh permohonan. Lewat roh anugerah itu, dia memohon kepada Tuhan. Angkat. Saudara dengar, dia spirit of grace. Anda semakin bergaul, Anda sukakan hatinya. Jangan dukakan dia. Anugerah Tuhan dilipat gandakan. Kalau bergaul, dia semakin menyatakan hati Bapa dan apa yang Bapa mau. Anugerah dilipat gandakan. Amin. Yang terakhir, saudara. Anugerah Tuhan, kalau tadi dilipat gandakan lewat pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, saudara dengarkan baik-baik. Anugerah dilipat gandakan dan bertumbuh dalam hidup kita. Ketika kita hidup memberi pengampunan dan kemurahan kepada mereka yang tidak bisa membalas kebaikan. Saya ulangi, poin nomor 2 adalah anugerah dilipat gandakan dan bertumbuh dalam hidup kita ketika kita hidup memberi pengampunan dan kemurahan kepada mereka yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Kita buka di dalam Lukas 6 ayat 27-36. Lukas 6. Lukas 6 ayat 27. Saya baca ayat 27. Saya mau saudara baca ayat berikutnya. Ya, kita baca bergantian, ayat terakhir, saudara. Lukas 6. Lukas 6, ayat 27. Saya ayat 27, saudara ayat berikutnya sampai akhir, ya. Ya, ayat 27 sampai 36, ya.
Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. 28, saudara. Barang siapa menampar pipimu yang satu, nah ini. Itu. Berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saudara dengar, ada banyak orang merasa ayat ini tidak semestinya ada. Teori katanya. Bahkan ada yang bilang, coba kasih, kita kasih tampar. Saudara dengarkan baik-baik. Kembali saya berkata, Anda tidak bisa melakukan firman tanpa rohnya. Di luar dia kok nggak bisa berbuah. Makanya saudara dengar namanya firman dan roh ini harus satu. Anda kalau ngeroh terus, lama-lama jadi dukun. Saya melihat ini, saya melihat kampret, saya melihat kucing. Gak ada dasar firman. Ada orang flaky banget, saudara. Saya melihat, saya merinding. Lu ke kuburan juga merinding gitu. Melihat ini, melihat itu. Saudara, saya nggak menentang. Saya nggak menentang. Tapi kalau aneh-aneh nggak ada buah harus dipertanyakan. Tuhan itu aneh-aneh ada buah. Bahkan dia pakai ludah, betul kan? Coba saya kalau hari ini, saudara saya digerakkan roh Tuhan. Mari saudara maju ke depan. Kira-kira saudara mau maju nggak sekalipun ada tertulis di Alkitab? Mari saudara. Mari maju. Datang nih, terima, jatuh. Terima lagi, jatuh. Itu jatuh bukan karena urapan saudara, kaget saudara. Saudara, Tuhan itu aneh. Tapi ada buahnya. Tapi kalau daging kita aneh-aneh, ngaku-ngakunya Tuhan, gak ada buah. Makanya saudara dengar, simple aja, ada orang ngomong gini, ngomong gitu, lihat buahnya, udah gitu aja. Gak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Gak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Kalau Anda lihat cara, Anda akan terkecoh. Ada orang pakai ini, ada orang pakai itu. Biarkan. Mana lebih rohani dengan Tuhan Yesus pakai ludah. Bahkan saudara kalau lihat Yeskel disuruh bakar dengan kotoran manusia. Baca. Hari ini coba saudara, ada hamba Tuhan diundang. Bentar saya mau bakar dulu. Dijemputlah hamba Tuhannya. Pas lagi datang lagi bakar Kira-kira mau diundang lagi nggak? Makanya saudara dengar, Anda kalau lihat luar, Anda terkecoh. Lihat buahnya, itu nggak bisa ditipu. Ada hamba Tuhan tatoan, ada hamba Tuhan rambutnya jigra, ada hamba Tuhan, no mind, biarkan. Anda kalau saya bisa kasih tahu saudara, Yohanes Pembaptis itu aneh, dibilang the freak in the desert. Aneh, betul-betul aneh, saya nggak bisa cerita. Takutnya ada berapa di antara saudara nanti jadi pembenaran. Gak ada potongan hamba Tuhan. Lebih bagus tidak ada potongan hamba Tuhan, tapi dia hamba Tuhan. Daripada Anda punya potongan hamba Tuhan, rupanya Anda penjahat. Amin. Karena kita kekristenan, kita nggak kejar potongan, kita kejar esensi. Amin. Don't care orang mau nilai apa, it's okay. Aku nggak kejar potongan, aku kejar esensi. Amin. Nah saudara, teman saya ini saudara dengar, ini nggak bisa yang namanya tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, nggak bisa saudara. Kalau kau nggak di dalam Tuhan, saudara dengar, saya minta, kalau janganlah nanti bahaya. Aqua ini penuh, oke? Gambarkan aja penuh. Saya tekan. Yang keluar apa? Saudara dengar, tekanan cuma memunculkan apa yang terbangun dan penuh dalam hidupmu. Ini nggak bisa direkayasa. Teman saya ada, saudara tahu dia waktu bangun gereja, saudara. Gereja-gereja tradisi yang lain musuhin dia. Dia waktu pulang, saudara dijegat, dihajar. Saudara tahu itu spontan waktu dihajar. Dia berkata apa? Yesus berkati mereka. Ampuni mereka. Hajar. Bahkan waktu polisi datang mau ditangkap, saudara orang lain dia berkata apa? Jangan, saya kasih bebas mereka. Baru polisi ini berkata gini, memang betul Pak, memang harus jadi pelaku firman, tapi hukum harus ditegakkan. Dia bilang apa? Seberapa sih hukum manusia bisa ngubah orang? Bebaskan Pak. Saudara tahu, dari orang yang menganiaya dia itu, sebagian dari jemaatnya.
Sebagian lagi nggak jadi jemaat, tapi waktu dia buat acara, waktu dia bangun gereja, mereka bantu. Itu kekristenan. Itu agen perubahannya Tuhan. Itu cuma terjadi kalau kau bergaul dengan dia dan kau izinkan sesuatu terbangun. Kau nggak pernah tahu pada saat tekanan datang, kau siap atau enggak. Nah, saudara berikutnya, saudara. Tadi ayat berapa? Saudara ayat 30 sekarang, coba. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Garis bawahi ada kata, apakah jasamu? Habis itu? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Apakah jasamu? Kembali diulang, saudara. Orang-orang berdosa pun meminjam. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah apa? Kamu ada berkali-kali di sini, apakah jasamu, dan apakah jasamu. Saudara dengar, dalam terjemahan lain bukan dibilang apakah jasamu, what grace in it. Kalau kau buat baik dengan orang buat baik, gak ada grace di sana. Kalau kau berbuat baik dan orang lain bisa membalas, Anda hari ini dengar ya, Anda kalau tolong orang kaya, dia bisa balas kau lebih. Tapi kalau kau nolong orang miskin, dia nggak bisa balas. Kau memiutangi Tuhan. Ada orang-orang juga terlalu miskin, sekalipun dia sudah menyakiti engkau, dia terlalu miskin untuk minta maaf. Ampuni mereka. Kau sedang melipat gandakan anugerah. Kadang-kadang ada suami istri ribut, dan kadang-kadang pasangannya selalu berkata, kenapa aku selalu harus ngalah? Dengar, kau bukan kalah. Kau sedang melipat gandakan anugerah. Jangan ditunjuk. Suami istri biasa kalau ribut, siapa duluan minta maaf? Ada yang istri, ada yang suami, saudara. Yang jelas saya mau kasih tahu begini, dengarkan baik-baik. Siapa yang paling pertama minta perdamaian, Pak, minta maaf. Sekalipun kadang-kadang belum tentu dia salah. Itu yang orang dewasa. Itu kau sedang melipat gandakan anugerah. Amin. Ketika Anda memberi, ketika Anda melayani gereja, gereja nggak bisa membalas engkau. Kau terima balasan dari Tuhan. Amin. Ketika Anda nabur, ketika Anda memberi, saudara, mungkin kau memberikan itu sesuatu yang mungkin uangmu yang terakhir. Tapi karena kau mencintai Tuhan, kau mau belajar, aku mau memberi sesuatu Tuhan yang keluar dari hatiku. Aku mau memberikan sesuatu yang ada air matanya, karena orang yang menabur dengan cucuran air mata, dia baru bisa menuai dengan sorak-sorai. Memberikan sesuatu yang ada, ketika kau memberi itu ada hatimu ikut di sana. Itu yang menuai dengan sorak. Waktu kau memberi, kau mungkin nangis, gak ada orang lihat air mata. Tapi dengar, anugerah sedang dilipat gandakan dalam hidupmu. Hidup kita ini, saudara dengar, hidup engkau dan aku sedang memenuhi cawan. Cawan mana yang kau penuhi? Cawan berkat, cawan kutuk. Ada orang terus-terusan, dia bangga, orang lain selalu mengalah dengan dia. Ada orang selalu bangga, orang lain takut dengan dia. Padahal orang bukan takut, saudara. Orang punya nilai, dia nggak punya nilai. Saya sering kali, tapi istri saya dulu, saudara, sekarang udah berubah. Saya selalu yang minta maaf. Saya selalu minta maaf. Kalau sekarang udah mulai, saudara, ada perubahan. Udah mulai saling
berlomba untuk siapa duluan minta maaf. Dia lihat saudara, anugerahnya berbeda. Bahkan suami istri pun akan dipisahkan. Kelak ujungnya kita berjalan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Iman gak bisa nebeng saudara. Semua orang akan berjalan sendiri-sendiri dengan Tuhan. Amin. Anugerah pertama dilipat gandakan lewat pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu kau dapat lewat firman dan Roh Kudus. Yang kedua, anugerah Tuhan dilipat gandakan lewat kau memberikan pengampunan dan kemurahan hati kepada orang dan pribadi yang gak bisa membalas kebaikan. Amin. Mari tutup Alkitab saudara. Tutup Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau berbicara dalam hidup kami. Tuhan mau berdoa buat gereja ini, buat hamba-Mu, buat gembala di tempat ini. Buat jemaat di tempat ini, biarkan mengalami pelipat gandaan anugerah. Biarkan mengalami namanya anugerah mereka bertumbuh. Semakin radikal, semakin dewasa. Anugerah yang membawa mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dari satu iman kepada iman berikutnya. Satu pengenalan kepada pengenalan berikutnya. Dan hidup kami bukan kami jalani seperti ini aja. Tapi kami menjadi Kristen yang punya bobot di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Rock News. Warga kerajaan, kami mengucapkan selamat datang kepada warga kerajaan yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui live streaming. Kembali bersama saya, Obilia Eliana. Dan saya, Gracia Trivena, dan kami akan menyampaikan informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Mari bergabung dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di Hotel Darindra lantai 3 di ruangan Maroah. Mari bergabung dalam komunitas Kerajaan Allah setiap hari Selasa pukul 7 malam. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam komunitas Kerajaan Allah, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Rindu mengalami terobosan dalam pergumulan, mari kita bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan dalam doa malam setiap hari Kamis pukul 7 malam di Ruko Samping Suwirtatur, lantai 3 di Jalan Sungai Sadang. Halo teman-teman, mari bergabung dalam Kakak Generasi setiap hari Sabtu yang diadakan 2 kali dalam sebulan. Bertempat di Perumahan Amargelis, Jalan Azalia nomor 3. Jangan lupa ya! Hai teman-teman, Jangan lupa ya, datang di ibadah Rocky Setiap hari Minggu jam 9.30 di Hotel Darindra di ruangan Maroah, lantai 3. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat memberikan melalui amplop yang tersedia di pintu masuk ruangan atau melalui QR Code berikut ini. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Shalom guys. Yuk bergabung dalam ibadah royal setiap hari Sabtu pukul 7 malam Di Hotel Darindra, lantai 3, ruangan Maroah. Bagi profesional muda yang belum bergabung dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Harmonious, Victorious, Glorious. Ditunggu ya dalam ibadah profesional muda. See you. God bless.
Tema kita bulan ini adalah Living as a Change Agent. Artinya, hidup sebagai agen perubahan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, yaitu untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jika kita sudah sampai pada keputusan tidak menghiraukan nyawa itu, berarti kita sudah berada pada tahap keputusan final dalam hidup. Sekali melangkah tidak akan mundur lagi. Sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus walau nyawa taruhannya. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. Tekad yang menjadi semangat Paulus hendaklah menjadi teladan bagi kita. Demikianlah MTP News minggu ini. Harmonious, victorious, glorious. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hambanya Pastor Jimmy yang luar biasa. Hari ini kita dapat makanan keras. Haleluya. Makanan keras diberikan kepada anak yang dewasa. Tapi kalau masih baby, hanya minum susu yang lembut-lembut. Tapi pagi ini kita menikmati makanan keras. Saya percaya sesuatu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan meningkatkan kasih karunia dalam hidup kita. Tadi ada satu kata yang beliau sampaikan bahwa tidak ada yang gratis. Minyak harus dibeli, gitu ya. Ada harga yang harus dibayar. Ternyata mengikut Kristus ada harga yang dibayar. Nah, karena itu saudara, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, berikan kehidupan kita untuk Tuhan. Jadi setiap Kamis kita ini ada kelas start dibuka untuk jemaat. Jadi kita akan mulai mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kita akan belajar dari kelas start ini tentang dasar-dasar kekristenan. Dasar-dasar kekristenan yang perlu kita pahami. Siapakah Tuhan Yesus? Siapa Roh Kudus? Siapa kita? Gereja ini siapa? Bagaimana peranan gereja di dalam dunia ini? Dan tugas gereja. Dan paling dasar sekali adalah bagaimana kita berdoa. Karena banyak umat Tuhan, jemaat Tuhan tidak tahu berdoa. Kalau diminta doa, jangan saya. Tapi saya percaya setelah kita mengenal kebenaran, kita akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan tutup dalam doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati saudara. Sesuai firman tadi berkata bahwa aku harus melipat gandakan kasih karunia. Aku harus menyalurkan kasih karunia kepada orang-orang di sekitar kita. Buka hati kita, izinkan kasih karunia ini bertumbuh menguasai hidup kita. Kita makin mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Jimmy. Pakai lebih lagi, lebih berkenan, lebih berdampak, lebih mengubah setiap orang yang bertemu dengan beliau, mengalami perubahan, mendatangkan kasih karunia. Terima kasih berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam keluarga, kesehatan, kekuatan selalu ada pada. Terima kasih. Terimalah saudara-saudara berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Roh kasih karunia yang akan bergerak di dalam engkau, yang membuat engkau terbakar, makin mencintai Tuhan,
Tuhan, makin mengerti arti memberi, makin mengerti arti kekristenan. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukannya. Diberkati pada waktu masuk rumahmu, diberkati pada waktu keluar rumahmu, supaya apa yang kau kerjakan mendatangkan kemuliaan Tuhan, mendatangkan kasih karunia dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi yang percaya diberkati dan disertai Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Para